Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Hadis Dakwah. Hadis dakwah kali ini akan membahas tentang etika berdakwah. Ada beberapa etika yang harus menjadi jati diri seorang pendakwah. Yang pertama, seorang dai itu dalam berdakwah mesti ikhlas. Ikhlas hanya karena Allah Ta'ala. Sebab yang diajak adalah mengajak orang untuk ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada niat untuk meminta upah. Ikhlas ini juga persamaan daripada nasihat. Hadis dari Imam Muslim, haddatsana Sufyan an Suhail an Atha bin Yazid an Tamim ad-Dari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna, para sahabat bertanya, liman? Kepada siapa? Qala lillah, kepada Allah. Wali kitabihi, dan kepada kitabnya. Wali rasulihi, dan rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan kepada para pemimpin umat Islam. Wa ammatihim, dan masyarakat muslim lainnya. Jadi di sini adalah nama lain dari ikhlas adalah nasihat. Nasihat harus disampaikan secara ikhlas lillah, karena Allah. Nasihat yang lillah itu adalah kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan, jangan menduakan Dia, jangan meminta bantuan selain kepada Dia. Lillah. Wali kitabihi, ikhlas dalam menyampaikan wali kitabihi, dan kepada kitabnya. Harus mempercayai betul apa isi kandungan dari Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya, menyampaikannya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Wali rasulih, dan kepada rasulnya. Maksudnya adalah kita meyakini, mempercayai dengan semua apa yang datangnya dari Rasul, ucapannya, perbuatannya, dan kita membela Rasul ketika ada yang menghina. Ini namanya ikhlas. Wali a'immatil muslimin, dan kepada pemimpin kaum muslimin adalah kita hormat, tunduk, percaya, dan membela serta mengikuti segala perintahnya, dan menjauhi semua yang dilarang oleh para pemimpin itu sejauh tidak berbeda dengan Al-Quran dan hadis. Wa ammatihim, dan kaum muslimin, artinya kita ikhlas membantu kaum muslimin. Apabila mereka bodoh, ajarkan. Apabila mereka susah, maka bantu. Ini adalah seorang dai yang pertama harus ikhlas dalam menyampaikan semua apa yang dia sampaikan kepada seluruh umat Islam. Yang kedua, etika dalam berdakwah itu adalah ikhtiyat. Ikhtiyat itu artinya berhati-hati. Berhati-hati dalam apa yang kita sampaikan. Apabila kita menyampaikan sebuah firman Allah, maka kita sampaikan secara fasih. Kita harus cross check dulu kepada teks Al-Qur'annya. Kita lihat dulu terjemahannya, baru kita sampaikan. Dan juga dalam menjawab pertanyaan harus berhati-hati. Juga dalam menyampaikan pidato, ceramah, harus berhati-hati. Jangan kebanyakan guyon, lucu. Guyon itu ada batasnya. Tapi jangan semua pidato itu isinya adalah lawak. Rasulullah juga seorang humoris ya. Ketika beliau sedang
berjalan bersama seorang nenek-nenek. Beliau mengatakan di surga itu tidak ada nenek-nenek. Kemudian nenek-nenek itu cemberut, lalu Rasulullah menyampaikan bahwa di surga itu nenek-nenek itu menjadi muda lagi. Ini humor, dan ini boleh untuk menyegarkan suasana. Jadi kalau isinya ceramah semuanya, membuat orang tertawa padahal dia berbohong, ini jangan sampai kita melakukan seperti itu. Dakwah ya dakwah. Adapun humor sesekali boleh untuk menyegarkan suasana. Ada hadis, haddatsana Musaddad ibnu Musarhad, haddatsana Yahya an Bahz bin Hakim qala haddatsani abi an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wailun lillazi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihi alqauma wailun lahu wailun lillazi yuhaddisu, celaka bagi orang yang bercerita, fayakdzibu, kemudian dia berbohong. Untuk apa dia berbohong? Liyudhika bihil qauma, agar menjadi orang yang hadir itu tertawa. Wailun lahu, celakalah baginya orang yang seperti itu, supaya dakwahnya itu lucu, disukai banyak orang. Kemudian dia membuat cerita khayalan sehingga orang pada tertawa. Misalnya ada seorang penceramah tentang, dia menyampaikan tentang malaikat. Bapak-bapak, ibu-ibu kenal malaikat? Kenal malaikat Jibril? Malaikat Jibril itu jenggotnya dari sini sampai ke babelan. Itu bohong. Nah, dia mengatakan itu supaya orang pada tertawa, terhibur, dan ini di luar batas ya. Tidak boleh kita mempersonifikasikan malaikat seperti itu. Yang ketiga, uswah. Uswah ini seorang pendai harus menjadi contoh tauladan orang dia diajak bicara. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah orang yang berkata tapi tidak mereka kerjakan. Jadi seorang pendai harus menjadi tauladan orang yang diajak dalam berdakwah. Ada hadis dari Imam Muslim an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4, biasanya 3 hadis ya. Ini saya sampaikan yang berbeda. Ada 4 sifat barang siapa yang memiliki semuanya 4 itu kana munafiqan khalisan. Dia adalah seorang munafik yang sejati. Wa man kanat fihi khallatun minhunna kanat fihi khallatun min nifaqin hatta yada'aha. Dan barang siapa yang memiliki satu sifat dari keempat sifat itu, maka adalah kanat fihi khallatun min nifaqin, maka dia merupakan memiliki sifat dari sifat nifaq hatta yada'aha, sehingga dia meninggalkannya, menjauhinya. Apa keempat sifat itu? Satu saja dia sudah terindikasi orang munafik. Kalau keempat-empatnya berarti dia seorang munafiqan khalisan, munafik yang sejati. Yang pertama, iza haddasa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berbohong. Seorang dai tidak boleh dalam menyampaikan dakwahnya itu berbohong. Wa iza ahada ghadara. Dan apabila dia membuat sebuah perjanjian, ghadara, dia mengkhianatinya. Wa iza wa'ada akhlafa. Dan apabila dia berjanji, dia menyalahinya, dia melupakannya, dia tidak menepati janjinya. Wa iza khasama fajara. Dan apabila dia berselisih, dia licik. Ini tanda-tanda orang munafik. Oleh karena itu seorang dai harus menjadi uswah, contoh. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW selalu memberikan contoh. Dia mengatakan dan dia kerjakan. Yang selanjutnya, seorang pendai itu harus bijak dalam menyampaikan dakwahnya. Karena seorang pendai itu mengandalkan ucapan. Jangan sampai orang yang dia sampaikan itu, orang ada di antara mereka yang
yang tersinggung. Sebagaimana qaulan itu di dalam Al-Quran banyak sekali, ucapan di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Ada qaulan karima, ada qaulan ma'rufa, ada qaulan sadida, ada qaulan saqila, ada qaulan layyina. Sebagaimana perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi mendatangi Firaun, di situ Allah mengatakan qaulan layyina, ucapan yang lemah lembut. Ini adalah ucapan yang bijak. Ya, seorang pendai harus menyampaikan dakwahnya qaulan layyina, menyampaikan secara lemah lembut. Apalagi misalnya seorang dai-nya itu masih muda, sementara objek dakwahnya itu orang-orang tua. Qaulan layyina, qaulan sadida, ucapan yang benar. Qaulan saqila, ucapan yang berbobot. Ada hadis, haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah, haddatsana Ibrahim bin Sa'id, an Salih, an Ibni Shihabin, an Urwah bin Zubair, anna Aisyah radhiyallahu anha, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat. Jadi ini cerita Aisyah ya, Aisyah istri Nabi kita Muhammad SAW. Qalat, dia berkata, dakhala rahtun minal yahud ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok orang-orang Yahudi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, orang-orang Yahudi itu berkata, assalamualaikum. Seharusnya assalamualaikum, karena orang Yahudi jahat. Dia menyampaikan kepada Nabi, assalamualaikum, kecelakaan atas kamu. Qalat Aisyah, fafahimtuha. Aisyah berkata, aku memahami assalamualaikum itu. Fakultu, maka aku katakan, waalaikumsalam wal la'nah, dan atas kamu kecelakaan dan laknat. Jadi orang Yahudi bilang assalamualaikum, dijawab oleh Aisyah, assalamu waalaikumsalam wal la'nah, kecelakaan bagi kamu dan laknat. Qalat, faqala Rasulullah SAW, Aisyah berkata, bersabda Rasulullah SAW, mahla ya Aisyah, jangan begitu hai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah mencintai ya keramahan fil amri kulli, pada semua urusan. Faqalat, ya Rasulullah, awalam tasma'. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah kamu tidak mendengar? Aisyah mungkin mengatakan Rasulullah tidak mendengar ucapan orang Yahudi yang mengatakan assalamualaikum. Awalam tasma' maqalu, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan assalamualaikum? Qala Rasulullah sallam qad qultu. Rasulullah SAW bersabda dan menjawab ajuan daripada istrinya yang menyangka Rasulullah itu tidak mendengar ucapan orang Yahudi yang bersumpah, yang menyumpahin Rasulullah. Kata Rasulullah, qad qultu, aku telah mengucapkannya. Apa ucapan Rasul? Waalaikum. Jadi Rasulullah di sini bijak. Tidak seperti Aisyah. Yahudi mengatakan assalamualaikum, Aisyah menjawab assam wa alaikumussalam wal la'nah. Tapi Rasulullah cukup waalaikum. Selanjutnya seorang pendai itu harus belajar, banyak belajar. Kemarin kita sudah membahas apa yang harus dipelajari. Ini hanya salah satu contoh. Salah satu contoh bagaimana Rasulullah itu memerintahkan para pendai untuk terus belajar. Jangan belajar itu berhenti setelah dia menjadi seorang pendai yang terkenal. Berhenti belajar setelah dia mendapatkan gelar S1, S2. Tidak. Belajar terus. Seperti Rasulullah SAW sampaikan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ta'allamul faraidu. Ta'allamul faraidu. Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid itu. Ilmu tentang pembagian harta warisan, faraid. Wa'allimuha, dan ajarkanlah manusia tentang ilmu faraid itu, tentang bagi-bagi warisan itu. Mengapa? Fa innahu nisful ilmi, karena sungguhnya
ilmu faraid itu adalah setengah daripada ilmu. Jadi sebagai seorang pendai itu yang suatu saat mungkin ditemui oleh jamaahnya bertanya tentang ilmu faraid, kalau dia tidak menguasai ilmu faraid itu, maka dianggap ilmunya baru setengah. Karena setengah yang lain, ilmu faraid itu dia tidak kuasai. Oleh karena itu, pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk belajar faraid dan mengajarkannya kepada manusia. Karena ilmu faraid adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, ilmu faraid, ilmu bagi-bagi warisan itu juga yang pertama kali dilupakan. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan untuk mempelajari. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ilmu faraid juga ilmu pertama yang akan dicabut dari umatku. Jadi belajar. Semua ilmu pengetahuan harus dipelajari ketika kita mau terjun dalam bidang dakwah. Demikian kajian kita kali ini tentang etika berdakwah. Sebagai penutup bahwa ketika kita ingin menjadi seorang pendakwah yang aliman, pendakwah yang memiliki banyak ilmu. Bukan hanya banyak tetapi faqihan, memahami keadaan manusia, psikologi manusia. Bukan hanya cerdas saja tapi memahami secara kontekstual, memahami objek dakwah. Kemudian khotiban, menjadi seorang penceramah yang bagus, ya, yang kata-katanya yang bijak, ya, yang uswah, yang ikhlas. Kemudian amilan, ya, bukan hanya bisa menyampaikan tapi amilan. Dan yang kelima adalah mukhlisan. Apa yang disampaikan adalah ikhlas. Ini mungkin kalau kita merujuk kepada perkataan Imam Al-Ghazali, an-nasu kulluhum halka. Semua manusia itu dalam keadaan celaka. Illal alimun, kecuali orang alim. Wal alimuna halka, orang alim juga celaka. Illal amilun, kecuali mereka-mereka yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna halka, dan orang yang mengamalkan ilmunya juga celaka. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin azim, dan orang-orang yang ikhlas pun dalam keadaan yang sangat masih mengkhawatirkan. Demikian, jadilah seorang pendakwah yang cerdas secara tekstual, cerdas secara kontekstual, cerdas dalam menyampaikan ide-ide, cerdas dalam mengamalkannya, dan ikhlas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.